Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya nak. Ayo anak-anak hebat soleh-soleha. Sebelum kegiatan belajar, yuk kita persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ustazah, materi pembelajaran kali ini di tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 5 dan 6 adalah yang pertama, menuliskan informasi pada teks bacaan. Yang kedua, menentukan perbandingan pada pecahan. Dan yang ketiga, sikap bersatu dalam keberagaman. Baiklah anak-anak ustazah, kita bahas materi yang pertama. Yuk kita baca teks bacaan berikut. Salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Setiap hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin cuaca turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, teman-teman, informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Yuk kita cari. Oke, kuncinya yang pertama Ustazah akan dapatkan informasi BMKG merupakan badan yang mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, untuk informasi yang lainnya nanti teman-teman cari ya. Baik anak-anak Ustazah, kita lanjutkan materi yang kedua, membandingkan dua pecahan. Ayo kita amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Pecahan pada gambar di samping memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Baiklah anak-anak ustazah, perhatikan gambar pecahan pada Siti dan Beni. Siti menunjukkan pecahan 1/4 dan Beni menunjukkan pecahan 2/4. Nah teman-teman, kita akan membandingkan kedua pecahan tersebut. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Nah teman-teman masih ingat caranya? Ya, caranya kedua pecahan tersebut kita kalikan silang. Perhatikan pada gambar. 1/4 dan 2/4. Kita kalikan silang. Yang pertama, panah merah, bilangannya kita kalikan. 1 dikali 4. Hasilnya 4. Kemudian yang tanda panah kuning, kita kalikan bilangannya. 2 dikali 4, 8. Hasil 4 kita letakkan posisinya pada pecahan yang 1/4 di bawahnya. Kemudian yang hasil 8 kita letakkan posisinya di bawah pecahan 2/4. 4 titik-titik 8. Maka nilai 4 adalah lebih kecil dari nilai 8. Jadi perbandingan pecahan 1/4 lebih kecil dari 2/4. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita coba berlatih. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Yang pertama, pecahannya 1/2 dan 2/2. Yang paling tepat apa? Lebih dari atau kurang dari? Ya, betul sekali, kurang dari. Yang kedua kita perhatikan pecahannya. 1/4 dan 2/4. Mana yang lebih tepat?
Lebih dari atau kurang dari? Ya, betul sekali teman-teman. Tandanya kurang dari. Yang terakhir, 1/8 dan 3/8. Tanda yang lebih tepat adalah, ya betul sekali teman-teman, kurang dari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan dengan penyebut yang sama adalah makin besar pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, sekarang anak-anak ustazah sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama tetapi pembilang berbeda. Dan sebaliknya, teman-teman juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama tetapi penyebut yang berbeda. Yuk kita coba latihan lagi ya. Kerjakan latihan berikut ini, berilah tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Ustazah berikan contoh, 1/3 dan 2/3. Tanda yang lebih tepat? Ya, betul sekali anak ustazah. Kurang dari. Berikutnya, 3/5 dan 2/5. Tanda yang lebih tepat? Ya, betul sekali teman-teman. Lebih dari. Kemudian, 6/8 dan 4/8. Tanda yang lebih tepat apa teman-teman? Ya, betul sekali anak-anak ustazah. Lebih dari. Kemudian kita lanjutkan. 2/3 dan 2/4. Tanda yang lebih tepat? Ya, lebih dari. Kemudian 1/2 dan 1/3. Tandanya yang lebih tepat? Ya, lebih dari. Yang terakhir contohnya 3/8 dan 3/6. Tanda yang lebih tepat apa teman-teman? Ya, betul sekali anak ustazah. Kurang dari. Oke, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Perhatikan pada gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, Benny dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman-teman? Ya, pasti tentunya pernah ya. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Dan tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Berikut ustazah berikan beberapa contoh tugas kelompok. Yang pertama, mengerjakan piket kelas. Tugasku menyapu lantai kelas. Tugas kelompokku yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan. Tugasku membuang sampah. Contoh yang ketiga, membuat karya dari origami. Tugasku menyiapkan bahan kertas origami. Dan yang ketiga, tugas kelompok, contohnya membantu korban duka. Tugasku mengumpulkan donasi atau santunan. Nah, itu adalah beberapa contoh tugas kelompok. Nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena agar tercipta kerukunan antar sesama, tidak ada perselisihan, pertengkaran, damai, tenang, dan juga dengan tugas kelompok pekerjaan cepat selesai. Baiklah anak-anak ustazah, Alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.